Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Putra. Kenapa Putra? Bolos. Bolos. Besok diajak buat tidak bolos ya. Emangnya balas, Bu? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita hari ini mau belajar ekspresi eksponen. Apa sih eksponen itu? Ada yang tahu belum? Belum, Bu. Oh, Mbak Nadia tahu apa itu eksponen? Cara menulis perkalian berulang dari bilangan biasa. Cara menulis Cara menulis perkalian berulang dari bilangan biasa. ya benar ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu kita mampu menjelaskan definisi dari eksponen, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, dan menyelesaikan bentuk-bentuk eksponen. Nah, ada permasalahan nih. Jika satu bakteri membelah menjadi 2 di setiap jam, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Ada yang sudah bisa mengerjakan? Belum. Ibu kasih. Jadi satu bakteri itu 2 jam. Berapa jumlah bakteri setelah 3 jam? Nah, jadi bilangannya itu 2. Karena 3 jam, jadi kita kalikan 3 kali. Jadinya 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Bisa juga gini. Jumlah bakteri selama 3 jam itu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi eksponen itu cara menulis perkalian berulang dari bilangan yang sama. Jadi jawabannya Mbak Nadia tadi benar ya? Iya. Menjadi 2 jam. Nah, definisi eksponen siapa yang mau membaca? Volunteer? Saya, Bu. Ya, Mbak Isa. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali tidak sampai dikali A sampai N faktor. Ya benar ya. Jadi jika A itu bilangan real dan N itu bilangan positif, maka A pangkat N-nya itu bisa dikalikan semua A dengan N faktor, atau A-nya itu bilangan pokok atau basis dan N-nya itu pangkatnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Ada 8, yaitu yang pertama pangkat penjumlahan, kedua pangkat pengurangan, ketiga pangkat perkalian, keempat perkalian bilangan yang dipangkatkan, kelima perpangkatan pada bilangan pecahan, yang keenam pangkat negatif, yang ketujuh pecahan, dan yang terakhir pangkat 0. Nah, di sini agar kalian bisa memahami masing-masing, jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk diskusi kalian. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama belakangnya.
Nah, sebelum mengerjakan itu Orang. dibaca dulu. Alat dan bahannya itu udah lengkap belum? Jadi ada kartu 8 buah yang berisi soal eksponen. Udah lengkap semuanya? Sudah. Terus ada kartu sifat. Isinya 8 yang berisi sifat sama rumus eksponen. Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, setelah itu baca petunjuknya untuk mengerjakannya, yaitu kerjakan dan diskusi bersama teman kelompoknya. Kemudian amati dengan baik semua kartu soal dan kartu sifat yang sudah diberikan tadi. Terus ambil kartu soal yang sesuai dengan nomor urut, kemudian tempelkan pada tabel soal yang ada di lembar jawaban. Kemudian identifikasi kartu soal tersebut dan cari kartu sifat yang menjelaskan operasi tersebut. Kemudian cocokkan dan diselesaikan soalnya. Itu bisa ditempel ya. Jadi itu kartunya itu lepas dulu double booknya, baru ditempelkan di tabel. Ini udah ada double book. Oh iya, yang dikerjakan untuk nomor 1 sampai 4 dulu ya. Yang nomor 5 sampai 8 itu untuk mengerjakan di rumah atau sebagai tugas. Gimana, udah bisa ditempelkan? Ayo dikerjain dulu. Soalnya nomor 1 sampai 4 diurutkan dulu. Kerjain dulu baru sulap nanti. Ini gede kartunya. Ini nomor 3 ya. Oh, nomor 3. Jadi ditempelin di 3. Terus yang 1 ada enggak? Kenapa enggak langsung ditulis aja? Kan buat kalian Oh iya. memahami sifat-sifatnya. Nah, habis ditempelin terus dikerjain semuanya ya. Contoh sifatnya pangkat 0 sama dengan 1. Untuk jawaban nomor 1 itu benar semua atau tidak, anak-anak? Betul. Untuk kelompok 2, nomor 2, kelompoknya Mbak Amel, nomor 2. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sifatnya? Sifatnya pangkat pengurangan. A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ya, betul. Betul semua ya, anak-anak? Ya. Nomor 3, untuk kelompok 3, kelompoknya Mas Arif, kelompok 3, nomor 3 jawabannya 5 pangkat min 3 itu jadi 1/5 pangkat 3. sifatnya? Sifatnya pangkat negatif. Betul kan semuanya, anak-anak? Jawabannya? Untuk kelompok 4, nomor 4, Nomor 4 itu jadi sama dengan 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 hasilnya 21.952. Terus untuk sifatnya itu perkalian bilangan yang dipangkatkan. A kali B itu dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. betul ya jawabannya. Nah, jadi nanti yang soal nomor 5 sampai 8 itu kalian kerjakan di rumah sebagai tugas, dan untuk tambahan materinya itu bisa kalian scan di sini untuk tambahan materinya dan contoh permasalahannya juga. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan dari eksponen pada kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
belum? Baik, jika belum, tadi kita udah bahas apa aja nih? Eksponen, terus sifat-sifatnya ada berapa? 8, bisa disebutkan? Pangkat negatif, pangkat nol, pangkat pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lainnya ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Soal ini, Bu. Kan kalian masih punya orang tua. Nah, ibu punya contoh nih. Davina ini memiliki uang sebesar 1 miliar. Semisal. Itu adiknya saya, Bu. Ya, Vina kaya yang 10 tahun. Berapa yang harus diterima dan bagaimana jika dulu. bunga bank ikut bank itu dihitung? Kalau banknya enggak ikut, Kita mencari dulu berapa yang harus ditabung dulu. Jadi diketahui dari soal ini total tabungannya itu ada 1 miliar. Terus waktunya 2 tahun. Karena ini tuh per bulan yang ingin kita cari, maka 10 tahun ini dikalikan per 12 bulan. Sebenarnya 120 bulan. Gimana sih kita caranya itu mencari berapa yang harus dicari? Itu bagaimana? Ada yang bisa? Itu kok nolnya banyak banget, Bu. 1 miliar, kan 1 miliar. Nah, ini tuh bisa kita hitung dengan 1 miliar ini dibagi dengan 120 bulan. Ada yang bawa kalkulator? Masa nggak bawa HP? Kan kalkulator. Bisa dihitungkan salah satu 1 miliar itu dibagi 120. Hasilnya berapa? Banyak, Bu. Dibagi berapa, Bu? 120. 8.333.000 rupiah. Nah, berarti Revina itu harus menabung per bulannya sebanyak 8.333.000. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita akan membahas materinya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep anuitas, peserta didik mampu menghitung besar pembayaran anuitas, dan peserta didik mampu menganalisis aplikasi anuitas dalam perencanaan keuangan. Mungkin Mbak Vina bisa membacakan daripada mainan HP. Iya, Bu. Katanya tadi membuka kalkulator. Kan sudah, Itu, Bu, pengertian anuitas. Ya. Oke, anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang harus dibayarkan setiap akhir jangka waktu. Anuitas terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga. Nah, untuk rumusnya anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Ya, jadi anuitas itu pembayaran dengan jumlah yang sama dan harus dibayarkan di setiap akhir jangka waktu. Kalau nunggak gimana, Bu? Kalau enggak harus dibayar. Ada bunganya kabur. Nah, ini dikabur. Dan ini tuh ada anak-anak mohon diperhatikan. Tadi kan sudah janji untuk memperhatikan terlebih dahulu. Iya.
Iya Bu. Nah ini ada 4 rumus yang sebelumnya kita game itu. Ini tuh ada rumus ini itu jika diketahui angsuran periode ketenya dan bunga periode kete. Mungkin bisa dicatat atau difoto. Iya foto ibu. Ayo foto ibunya semua ayo. Daripada foto saya. Dan ini juga rumus untuk nilai modal atau pinjaman dan suku bunga yang diketahui. Nah untuk yang ketiga dan keempat ini jika diketahui cicilan pertamanya dan suku bunga, dan yang selanjutnya diketahui modal awal dan suku bunga. Habis dari mana Mas? Dari acara Bu, tadi acara keluarga. Sekolah lain Bu. Ya, DC-nya baju hitam Bu. Kalau yang datang, tolong yang baru datang tolong diperhatikan ya. Nanti kita akan aku ngelak. Nah ini untuk contohnya. Jadi suatu pekerjaan akan minta tolong untuk diperhatikan dulu. Nanti kita jadi ini angsuran kelimanya itu 350 dan 50.000 untuk bunganya. Nah untuk menentukan anuitas itu keduanya ini kita tambahkan. Jadi hasilnya adalah 400.000. Apa sih Fajar? Seasik dulu. Lah show. Dahulu ini untuk kelompokan ya. Satu kelompok itu isinya 5 anak. Jadi berkelompok dahulu. Satu kelompok 5 anak. Lima. Ayo dipercepat. Ayo di sini. Ayo. Nanti dapat hadiah loh. Bunga nggak boleh kok Bu. Udah Bu, udah nih 5. Fajar sini. Depanas sini depanas. Bu itu yang depan rabies. Cici berpaling. Jajanmu ketinggal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wasit. Ya wes aku melu kelompokmu. Udah 3 orang. 2, Sini 1. 3, 4. Bu ini 3 orang Bu Mas. Ya wes aku melu kono. Mas yang 2. Nah ini 3. Sini. Ya aku lesehan. Ini mana Bu terusan foto Bu? Enak hadiah loh Dep. Ayo. Maaf ya. Loh aku ngendi iki? Gini aja. Sini aja. Ya aku melu berarti. Wes lagi papat toh kalau limo. Sudah. Jawabannya di. Ya. Jar. Orang ini biasa Ini aku kira juga nih. Ini aku kira juga nih. Sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas jika besaran angsuran 70.000, bunganya 500. Oh itu jika nggak Ya Allah, Oh ini. gue semua ini apa jawabannya 3? Jawabannya apa Bu? Jangan dikasih tahu. Boleh. Di sini saya ini bukan dikasih tahu. Aku cuma tahu rumusnya doang. Tahu.
Sudah sampai nomor berapa? Selesai. Ayo yang belum segera. Nanti Bu akhiri loh. Selesai. Sudah, Bu. Bu kita. Anak cantik. Iya. Jadi untuk pemenangnya tadi. Aku mah pilih. Dua. Satu Gampang. juara dua. Ini jadi dapat Apa? hadiah. Dua aku.